Selamat pagi, siang, sore, dan malam, ibu dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis klausa berdasarkan unsur inti predikatnya. Sebelum itu, perkenalkan saya, Rosintan Sinaga dengan NIM 2243311017 dari kelas PBSI E 2024. Pertama, klausa verbal. Contoh kalimatnya, setiap pagi Andi dan kakaknya berangkat ke sekolah menggunakan sepeda karena mereka ingin berolahraga sambil pergi belajar. Mari kita analisis fungsi sintaksisnya. Subjek, Andi dan kakaknya. Predikat, berangkat. Keterangan waktu, setiap pagi. Keterangan arah, ke sekolah menggunakan sepeda. Keterangan sebab karena mereka ingin berolahraga sambil belajar. Kalimat ini mengandung klausa utama yang predikatnya adalah kata berangkat yang termasuk ke dalam kategori verba atau kata kerja. Kata kerja menunjukkan adanya aksi atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah Andi dan kakaknya, dan tindakan yang mereka lakukan adalah berangkat. Karena predikatnya berupa verba, maka klausa ini disebut klausa verba. Perhatikan juga bahwa meskipun ada keterangan waktu setiap pagi, keterangan tempat dan alat ke sekolah menggunakan sepeda, serta alasan karena mereka ingin berolahraga, pusat dari makna kalimat tetap terletak pada aksi berangkat. Yang kedua, klausa nominal. Contoh kalimatnya, paman saya adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa toko dan usaha makanan di kota Medan. Fungsi sintaksisnya, subjek, yaitu paman saya, orang yang dijelaskan identitasnya. Predikat adalah seorang pengusaha sukses, keterangan yang memiliki beberapa toko dan usaha makanan di kota Medan. Klausa ini termasuk klausa nominal karena predikatnya berupa frasa nominal, yakni seorang pengusaha sukses. Predikat ini bukan verba, melainkan kata benda atau nomina yang menyatakan identitas dari subjek. Kata penghubung adalah di sini bukan kata kerja aksi, melainkan kopula atau penghubung antara subjek dan predikat nominal. Maka klausa ini tidak menyatakan aksi atau kegiatan, tetapi menyatakan siapa atau apa subjek itu. Frasa yang memiliki beberapa tokoh merupakan anak kalimat atau klausa relatif yang menjelaskan kata benda pengusaha, bukan bagian dari predikat utama. Yang ketiga, klausa adjektiva. Contoh kalimatnya, ruangan ini sangat bersih, rapi, dan nyaman untuk digunakan belajar atau bekerja dalam waktu lama. Fungsi sintaksisnya, subjek, yaitu ruangan ini. Predikat, sangat bersih, rapi, dan nyaman. Keterangannya, untuk digunakan belajar atau bekerja, Klausa ini adalah klausa adjektiva karena predikatnya terdiri dari kata sifat atau adjektiva seperti bersih, rapi, dan nyaman. Kata-kata ini tidak menyatakan aksi atau identitas, tetapi menyatakan sifat atau keadaan dari subjek, yaitu ruangan ini. Predikat berupa adjektiva digunakan untuk menyatakan bagaimana karakteristik dari subjek. Dalam kalimat ini, ruangan dijelaskan sebagai memiliki kualitas positif. Kalimat ini tidak mengandung verba aksi seperti datang, pergi, atau berjalan, sehingga bukan klausa verbal. Keterangan untuk digunakan belajar adalah keterangan tujuan, bukan bagian dari inti klausa. Yang keempat, klausa numeral. Contoh kalimatnya, jumlah siswa yang hadir pada upacara bendera tadi pagi sebanyak 215 orang. Fungsi sintaksisnya, subjek yaitu jumlah siswa yang hadir pada upacara. Predikat, sebanyak 215 orang. Klausa ini disebut klausa numeral karena predikatnya adalah frasa bilangan atau numeralia, yaitu sebanyak 215 orang. Frasa ini tidak menyatakan kegiatan atau sifat, melainkan kuantitas atau jumlah dari subjek. Subjeknya adalah jumlah siswa yang hadir, dan predikatnya tidak berupa kata kerja atau kata sifat, tetapi angka yang menunjukkan kuantitas. Oleh karena itu, klausa ini bukan verbal, bukan nominal, atau karena tidak menjelaskan identitas, dan bukan adjektiva. Yang kelima, klausa preposisional. Contoh kalimatnya, anak-anak itu berada di halaman sekolah sambil menunggu giliran untuk bermain bola. Fungsi sintaksisnya, subjek, anak-anak itu, predikat, berada di halaman sekolah, keterangan, sambil menunggu giliran untuk bermain bola. Klausa ini termasuk klausa preposisional karena predikatnya adalah frasa preposisional, yakni di halaman sekolah yang diawali oleh kata depan di, kata kerja berada, di sini tidak berfungsi sebagai aksi, melainkan hanya sebagai penunjuk posisi. Jadi, pusat predikatnya adalah frasa di halaman sekolah yang menyatakan lokasi, subjek, anak-anak itu. Ini yang membedakannya dari klausa verbal. Klausa ini menunjukkan tempat keberadaan, bukan kegiatan aktif. Keterangan sambil menunggu adalah anak klausa yang menyatakan kegiatan lain yang terjadi bersamaan. Demikian pemaparan dari saya mengenai jenis-jenis klausa berdasarkan unsur inti predikatnya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih.